Alhamdulillah. Terus ini seni dan juga matematik. Matematika ya. Ini sains, yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Ya, jadi dalam mata pelajaran ini Bapak Ibu ada saya tadi yang kedua engineering rekayasa, yaitu penggunaan prinsip ilmiah dalam penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Jadi terus makanya rekayasa. Iya, ya menggunakan rekayasa yaitu prinsip ilmiah Bapak Ibu nalarnya. Ya, terus yang berikutnya matematik yaitu ilmu tentang pola dan hubungan, ya, dan hubungan untuk memecahkan masalah. Ini tentang mata pelajaran matematik Bapak Ibu. Terus ada teknologi. Teknologi itu adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Terus ini adalah seni, kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Lanjut. Pembelajaran STEM ini Bapak Ibu yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan. Ya, yaitu ada sains, ada teknologi, ada engineeringnya, dan matematiknya. Ya, jadi untuk mengatasi masalah. Ya, unsur seni dapat berupa cara, bentuk atau tampilan seni sehingga dengan unsur seni ini Bapak Ibu diharapkan melalui STEM, yaitu siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Ya, lanjut Bu. Ya, ini STEM. STEM itu adalah membuat suatu hubungan integritas sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Lanjut. Ya, ini fokus pada integritasnya Bapak Ibu, yaitu menggabungkan dan membuat koneksi antara berbagai subjek sains dan matematika. Ini contoh sains dengan pelajaran sains dengan matematikanya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama disiplin, multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Ya, ini penekanan pada keterampilan abad 21. Yang pertama ini Bapak Ibu critical thinking, terus kreativitas, kolaborasi, dan communication. Ya. Tujuan dari STEM yang pertama ini Bapak Ibu pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, STEM ya Bapak Ibu ya, pemahaman STEM. Terus dapat digunakan pengetahuan STEM untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Ya, di sini menghargai peran. Jadi pengetahuan STEM ini yaitu untuk kemajuan manusia. Mengapa STEM? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan. Yang kedua menjadikan pembelajaran itu makin sesuai dengan kehidupan. Terus membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri. Ya, terus literasi. Ada literasinya Bapak Ibu. Literasi STEM. Ini engineering pada STEM. Engineering tadi itu rekayasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang subjek, proses dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Terus yang kedua, sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan atau keinginan. Berikutnya, mengidentifikasikan kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Ya. Bagaimana bentuknya di kelas? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini pertanyaan, ya. Bagaimana bentuk pertanyaannya nanti ada di sini. Terus ada imagine, ya, ada plan,
Bagaimana ini apa? Membuat. Ya. Kalau improv melaksanakannya. Ya. Meningkatkan. Terus, ya ini dia yang teknologi ya, STEM teknologi ya Bapak Ibu. Jadi setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Yang kedua biasanya, tetapi tidak selalu berkaitan dengan alat atau perangkat mesin. Contohnya dalam mengajar Bapak Ibu kita menggunakan teknologi seperti komputer, ya laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, terus penyebabnya masalah kebutuhan atau keinginan manusia. Jadi dikonstruksi melalui tahap engineering, kemudian teknologi tersebut digunakan untuk menginjineringkan teknologi yang lebih maju. Jadi tidak harus berkaitan dengan listrik ya Bapak Ibu. Ya, listrik, internet atau komputer. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu teknologi sederhana yang kita gunakan dalam pembelajaran STEM Bapak Ibu ya. Ini ada nih alatnya. Ya. Ini kalau ini dalam pembelajaran sains ya, fisika. Iya, sains kan. Lanjut. Lanjut Bu. Ini bagaimana yang terlihat pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran matematika. Itu yang saya pahami. Oke, ketika belajar matematika biasanya kan kebanyakan yang kita alami di kelas masing-masing siswa pasti banyak yang takut, kemudian tidak suka. Ya, di sini ada beberapa kondisi. Bapak Ibu bisa lihat manakah kondisi siswa-siswi Bapak Ibu ketika belajar matematika. Yang pertama ada dia di gambar yang pertama, kita nampak ya ekspresinya. Ada dua buah gambar yang dimana di sini dia lebih bersemangat. Sementara di yang gambar pertama dia kelihatan lesu, pusing, pegang kepala. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Nih, di sini penyebabnya. Yang pertama mungkin ada sikap guru di sini. Kemudian kurikulum, ada strategi yang guru gunakan. Kemudian ada kebiasaan kelas, adanya asesmen juga. Ini yang mempengaruhi kenapa siswa itu bersemangat atau tidaknya mengikuti pembelajaran. Ya, bisa juga dia mengalami yang seperti ini. Akibatnya mungkin dia punya pengalaman buruk belajar matematika, sehingga dia tidak suka atau menghindari pembelajaran matematika. Hasilnya apa? Kinerja atau hasil dari pembelajaran itu menjadi tidak bagus karena siswanya banyak yang tidak mau atau takut, tidak suka pembelajaran matematika. Siapa saja yang menghadapi tantangannya? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk membantu mereka? Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi ya, seorang guru harus punya strategi untuk bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat siswa itu berpikir bahwa matematika itu gampang loh sebenarnya, tidak susah. Di sini dibutuhkan strategi. Setelah guru menggunakan beberapa strategi, maka siswa ini dia. Dari yang tadinya dia ini takut, sekarang dia bisa tersenyum ketika belajar matematika. Sekarang apa sih itu joyful learning? Ya, sekarang menurut Bapak Ibu, apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu bagi siswa? Atau bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu menyenangkan dalam pembelajaran matematika? Mungkin kita nanti bisa berdiskusi.
merasakan bahagia di dalam kelas? Jawabannya Kalau gembira harus selalu. harus selalu. Apakah dalam joyful learning anak harus selalu tertawa? Tidak selalu tidaklah. Kan ya. Kemudian tidak selalu, tidak harus juga kita terus-terusan tertawa. Ya. Kemudian yang kedua, dengan memberikan soal yang mudah, siswa akan senang. Itu cara membuat pelajaran menyenangkan. Setuju atau tidak? Setuju. Dengan memberikan soal yang mudah, siswa akan senang. Itu cara pembelajaran yang oke. Itu kan untuk menyelesaikan masalah yang ringan bisa ya. Tapi tidak semua materi pembelajaran bisa kita buat seperti itu. Karena tingkatan dari pembelajaran itu berbeda. Tergantung materinya. Tergantung materinya, kita sesuaikan juga. Kemudian apa sih yang sebenarnya siswa butuhkan? Ada dua. Yang pertama challenge, yang kedua engagement. Challenge itu adalah tantangan. Kemudian dari tantangan itu kita akan lihat apakah siswa itu terlibat atau tidak. Ini mungkin yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran matematika ya Bapak Ibu. Kita bisa mengajak anak keluar ruangan. Kenapa kita harus outdoor? Ini ada beberapa keunggulan pembelajaran matematika di luar ruangan. Halo. Hai. Oke, ada beberapa keunggulan. Kenapa kita bisa belajar matematika itu di luar? Pertama, lebih mudah menghubungkan matematika imajinari dengan nyata, ya, karena pembelajaran matematika itu konkret, ya, nyata, tidak ya. Pokoknya pembelajaran matematika itu adalah nyata, konkret, ya, sesuai dengan keadaannya. Jadi dengan kita membawa anak keluar, anak itu mengalami sendiri, ya, bisa juga menjadi pengalaman